Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan la yushakkikannaka fil wa'di. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka fil wa'di, janganlah membuat dirimu menjadi ragu di dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamu wuqu'il mau'ud, yang menjadikan ragu itu adalah tidak terjadinya, terwujudnya yang dijanjikan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuh, walaupun zamannya sudah jelas. Jadi kenapa beliau mengungkapkan ini? Karena Allah itu janjinya ya jelas, ancamannya juga jelas gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan tidak pernah Allah itu mengingkari janjinya. Tetapi manusia pada umumnya sering meragukan janji Allah itu terjadi enggak ya, saya minta ini, mohon ini, berdoa begini, diijabahi enggak ya itu. Jangan sampai kita ini meragukan seperti itu. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik, karena itu jangan sampai membuat mata hati kita ini terluka. Jadi kalau mata kepala kita ini tergores atau apa, itu menjadi nggak bisa melihat. Begitu juga hanya gara-gara kita itu meragukan janjinya Allah, mata hati kita menjadi kabur di situ. Wa ikhmadan linuri sariratika, dan sekaligus mematikan cahaya rahasia batinmu. Nah, ini hanya gara-gara kita ragu-ragu loh ya terhadap janji Allah. Orang kalau mulai ragu-ragu pada janji Allah, itu pertanda sebenarnya mata hatinya memang tertutup oleh keinginan duniawi, selera-selera nafsani, dan hal-hal yang merasa lebih besar dibanding apa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Nah ini sungguh akan mata batin kita nanti kalau sudah mulai tertutup dan seterusnya. Makasih. Nah ini Islam ini akan rusak nanti. Ya, Islam ini akan rusak. Ibaratnya hanya tinggal bendera, tetapi kalau bangunan itu tinggi, megah, tapi sesungguhnya penghuninya tidak ada. Begitu juga fondasinya keropos, ya sebentar lagi pasti roboh. Nah, penghuninya itu apa ya? Ruh batin kita ini. Nah, ini yang jangan sampai, apalagi lalu cahaya di dalam batinnya kemudian mati. Nah ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara zahir ya menjanjikan di ayat Al-Quran atau
ud'uni astajib lakum, secara zahir begitu. Tetapi apa yang tersembunyi, sifat firman dari Allah itu apa sebenarnya? Nah, itu kan kepentingan batin kita yang tersembunyi di balik yang zahir dari janjinya Allah itu. Nah, sifat-sifat yang tersembunyi ini mengandung syarat-syarat. Contoh ini disebutkan, kenapa pasukan Badar itu menang? Allah tidak mengungkapkan sebelum perang Badar itu, hai pasukan Badar, kamu nanti akan menang begini, tapi syaratnya harus begini. Tidak disebutkan. Tapi menang yang terjadi. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat, ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah benar-benar menolong kalian pada peristiwa Badar. Nah, baru disebutkan hikmah tersembunyi yang menjadikan prasyarat menangnya pasukan Badar itu ternyata apa? Wa antum adillah. Anda ketika itu, kalian ketika itu, hati jiwa kalian merasa hina dina di depan Allah. Hina dina itu prasyarat munculnya nasrum minallah tadi, pertolongan Allah. Jadi banyak hal yang sebenarnya oleh Allah kita ini tidak dibukakan syarat-syarat itu tadi. Jalani saja, nanti kalau syaratnya sudah penuh ya akan yang kita inginkan akan tercapai. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah menjalaninya itu, karena perintahnya adalah menjalaninya. Perintahnya ud'uni, berdoalah padaku. Perintahnya kan itu, kata perintahnya. Jadi menjalani perintah itu sendiri adalah bentuk ubudiyah yang luar biasa. Nah, ini begitu juga ada satu ayat mengenai ketika memasuki Mekah, ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Nah, itu ayat lain lagi bahwa Allah telah banyak menolong kalian di tempat-tempat yang beragam. Nah, begitu juga di hari Hunain. Ketika itu kalian merasa takjub dengan jumlah mayoritas yang begitu banyak. Nah, merasa waduh ini hebat nih, banyak pendukung, banyak ini banyak. Nah, hati-hati. Idh a'jabatkum kathratukum, ini bisa menghilangkan rasa wa antum adillah nanti, ya. Orang bisa kehilangan rasa hinanya, ini bahaya. Nanti Allah tidak menolong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Ibnu Abbas di dalam wasiatnya mengatakan wa'lam annan nusra ma'adzulli. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beriringan dengan rasa hina. Anda kalau kepepet mohon pertolongan Allah ya harus merasa hina dina betul di depan Allah. Jangan kemudian minta pertolongan pada Allah sambil protes, Allah, ya Allah saya kan sudah begini, ya Allah saya sudah beginilah. Idh a'jabatkum a'malukum, nanti dia merasa kagum pada amalnya, prestasinya lah. Ini malah terlempar dari pertolongan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini dilanjutkan dengan li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Mata hati kita menjadi menyempit sekali, picik sekali di situ,
Karena seseorang kehilangan pandangan yang sesungguhnya mengenai apa yang tersembunyi di balik pertolongan Allah itu sebenarnya, di balik janji Allah, dan itu kemudian mematikan cahaya batin seseorang. Jadi jangan sampai kita ini terpedaya oleh hal-hal yang sifatnya tadi kayak lahiriah tapi kehilangan spirit yang tersembunyi di balik yang lahiriah. Itu akan sebuah dukungan yang menimbulkan kebanggaan. Itu sesungguhnya awal dari proses keruntuhan. Nah ini mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian sufi mengatakan idfa radi al khawatir qabla ayyatamakkana alhamu li alla yusibak. Buanglah rasa ragu-ragu di dalam hati kita ini sebelum datangnya rasa gelisah. Karena gelisah itu datangnya dari ragu-ragu sebenarnya. Ya enggak, ya bener enggak sih? Enggak taunya kita sudah enggak maju mundur, sudah lama kita gelisah rupanya. Nah, jangan sampai susah itu muncul. Caranya gimana? Ragu-ragunya begitu mulai ragu-ragu, buang. Ragu-ragu itu yang bagaimana? Ragu-ragu itu ya antara ya dan tidak. Sekarang kita pilih ya atau tidak, gitu saja sudah. Nah, supaya yakin. Ya, begitu ya rugi, ya nggak apa-apa. Rugi Anda ketika Anda yakin dengan ya tadi, itu pun rugi yang membawa manfaat barokah sebenarnya. Walaupun ketika itu mungkin tidak untung Anda. Jangan sampai habis itu kemudian wah, tahu begitu kita ngalor saja tadi. Nggak boleh. Jadi jangan membuat pengandaian hal-hal yang sudah berlalu. Waduh, seandainya. Kalimat itu adalah hadathatun nafsi. Itu ocehan hawa nafsu kita sendiri, begitu ngomongnya pada diri kita. Jadi ya sudah, nggak usah diingat-ingat lagi, sudah ke depan, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruhul Islam hubbullah wa hubbu rasulih. Spirit Islam itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kita menjalankan perintah itu sebagai wujud bukti rasa cinta kita. Nah, jangan terlalu dipikir di balik perintah-perintah Allah ini ya, gitu. Yang kita ketahui ya paling sedikit sekali. Kalau ada 1 juta di balik perintah kita misalnya nolong orang gitu aja ya, paling cuman 0, sekian yang kita ketahui. Nah kalau kita mau nolong orang, mencari dulu hikmah nolong orang apa ya? Ya nggak nolong orang kita. Begitu juga di perintah sholat, saya cari rahasia sholat dulu gitu. Baru saya sholat. Sampai mati nggak sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ini soal ragu-ragu, soal hal-hal yang menjebak kita di balik ragu-ragu tadi. Ini dilanjutkan oleh beliau. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha anqal amaluk. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Apabila Allah membukakan padamu satu arah mengenai makrifat, ya tiba-tiba Anda kok dibuka hati Anda dengan kesadaran makrifat kepada Allah. Fala tubali ma'aha anqal amaluk. Janganlah engkau peduli betapa sedikitnya amalmu. Saya kan baru tobat kemarin kok sudah banyak dibuka ya. Lalu mulai ragu-ragu, ini bener enggak sih? Pantes enggak sih? Jangan.
Ya. Karena Allah membukakan pintu makrifat kepada kita itu bukan karena amal kita, bukan karena prestasi kita. Itu juga mau-maunya Allah. Nah, nanti ya Anda, waduh saya tak zikir puasa terus biar dibuka pintu makrifat. Ya belum tentu, bertahun-tahun belum tentu dibuka juga. Karena memang Allah membuka itu bukan karena bergantung pada amal hambanya. Fa innahu ma fatahaha laka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak membukakan ta'aruf, pengenalan dirinya, mengenal Allah itu mengenalkan dirinya pada kita itu kecuali bahwa yuridu wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, Allah ingin mengenalkan dirinya kepadamu, mengenalkan aku ini Tuhanmu dengan segala sifat, asma, af'alku, dan kamu ini hambaku loh, gitu maksudnya. Ini sekadar perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu ya. Begitu ketemu Allah, apa kesimpulannya? Aku ini hambamu dan engkau Tuhanku. Habis itu ya sudah, kalau sudah jadi hamba, apa ya Allah perintah dari Tuhan? Ya sudah jalankan perintahku, turun Nabi. Jalanin perintah karena hamba. Full menyadari kehambaannya. Karena itu bunyinya subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi. Kehambaannya yang diisra. Karena memang perjalanan ubudiyah, kehambaan. Alam ta'lam anna ta'rifa huwa muriduhu alaika. Tidakkah engkau tahu bahwa pengenalan itu adalah dia yang melimpahkan anugerah-anugerah kepadamu. Jadi dia juga yang melimpahkan anugerah pengenalan itu. Lah amal kita apa? Wal a'mal anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amaliyah kita ini adalah Anda yang semacam sarana saja untuk menuju kepada Allah. Jadi begitu kenal caranya kamu sampai padaku, lah ini jalankan perintah-perintahku berupa amaliyah itu. Gitu. Ini nah, karena itu seseorang itu bisa makrifat kepada Allah ya sesungguhnya karena Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada kita, bukan karena usaha kita selama ini. Usaha amaliyah itu hanyalah sebenarnya orang kok melakukan amaliyah itu karena sebenarnya sedang ditarik oleh Allah. Orang beribadah itu karena ditarik oleh Allah, bukan karena usaha orang itu. Nah, kesadaran demikian ini diperlukan untuk menata hati kita ketika kita beribadah, agar kita ini tidak mengklaim bahwa kita ini bisa beribadah. Justru membuat kita merasa bisa beribadah itu menjadi berat beribadah, dan kita malah kehilangan al-ma'bud di balik ibadah kita, kehilangan yang kita sembah di balik ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu khairun nasat mengatakan mirasu a'malika ma yaliku bi af'alika fatlub mirasa fadlih wa karamih fahuwa aula bik. Warisan amalmu itu yang layak bagi perbuatanmu. Sekarang ini kita ini sholat, zikir, berbuat baik itu kalau kita hitung, kita timbang sendiri ya, harus ditimbang dengan upah, dengan segala. Dapat berapa sebenarnya? Dapat berapa? Coba. Jadi
Karena itu apa? Ya sudah, nggak usah dipikir dapat berapanya sekarang. Dan itu tidak pantas kita memikirkan itu. Yang kita cari ya fadl dan anugerah rahmatnya Allah saja sudah. Karena itu fadlub miratha fadli, carilah warisan anugerah karunianya, fahuwa aulabik, itu lebih utama bagimu. Jadi mohon anugerahnya saja kepada Allah. Bentuknya bagaimana juga nggak usah dipikir yang seperti apa. Ini rentetan dari supaya kita tidak ragu-ragu kepada Allah, kepada janji Allah. Karena sebenarnya begitu orang itu ragu-ragu itu karena sedang tertutup saja. Nah, kalau sudah tertutup ya segera dibuka. Jangan terus-menerus menikmati keraguan. Orang banyak menikmati keraguan, diingatkan supaya nggak ragu-ragu, dia bilang entar dululah, gitu. Saya ini dulu, gitu. Kapan lagi ketemu kita lagi, entar dululah, gitu. Jadi aneh juga, gitu ya. Nanti kalau saya menjadi sangat dekat dengan Allah, dunia saya hancur nanti. Macam-macam orang mikirnya. Jadi ini bermula dari keraguan. Nah, amaliyah kita yang diberikan oleh Allah begitu banyak, itu karena apa? Nah, ini dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Ragam jenis amaliyah kita yang begitu banyak ini karena begitu banyaknya limpahan-limpahan anugerah Allah kepada kita. Nah, kalimat ini penting untuk apa? Agar kita memandang amaliyah ini sebenarnya akibat ahwal. Jadi, amaliyah itu kan action ya, wujud action. Apakah actionnya berbentuk gerak atau berbentuk suara atau berbentuk apa saja. Nah, dan itu sebenarnya al-a'mal itu posisinya paling pinggir. Amal. Sebelum terjadinya amal itu ada namanya ahwal. Nah, ahwal itu adalah amal juga, tapi amal batin, amaliyah batin. Amal itu amaliyah lahir, yang kelihatan mata berhubungan dengan ruang dan waktu. Sebelum ahwal itu ada anwar sebenarnya. Ada nur dulu melimpah di dalam ruang batin kita, lalu mengekspresikan amal. Nah, tapi orang kemudian merasa, wah dengan amal saya bisa masuki ahwal, saya mendapat nur, katanya begitu. Padahal sebaliknya ya, sesungguhnya sebaliknya. Jadi contoh paling sederhana, kita sholat gitu. Sholat itu amal namanya, amaliyah, analahiriah. Kenapa saya sholat? Ya karena ada ahwal yang dilimpahi cahaya Allah sebelumnya. Nah, ahwal dari Allah ini banyak sekali. Itu menimbulkan ragam amaliyah yang banyak. Sholat subuh, habis itu Anda ngaji, habis itu zikir, loh banyak jenisnya, banyak. Mulai subuh sampai sekarang aja udah banyak. Itu karena limpahan Allah yang beragam yang banyak tadi sebenarnya. Nah, kemudian lalu kita bisa refleksi diri, mengkoreksi, muhasabah begini. Loh, saya kok nggak sholat sunnah qobliyah zuhur, contoh itu. Waduh, saya jangan-jangan nggak dapat ahwal nur dari Allah yang berhubungan dengan qobliyah tadi. Wah, rugi saya. Nah, besok nggak boleh terulang. Jadi begitu. Ntar kalau qobliyah asar, saya harus qobliyah asar. Saya nggak bisa kehilangan ini, sebab ini berjalan nih waktu ini. Besok sudah beda lagi nih. Nah, ini
gambaran mengenai amal itu tadi. Nah, di dalam ahwaliyah itu banyak ya, seperti antara lain munculnya sifat rasa fakir kepada Allah. Contoh, itu amal batin itu. Rasa hina tadi, rasa tak berdaya, rasa tidak mampu. Nah, itu nanti masuklah nur Allah. Di situ bersemai lalu menumbuhkan amaliyah. Amaliyahnya macam-macam itu tadi. Begitu yang masuk adalah nurul maghfirah, misalnya cahaya ampunan Allah, tiba-tiba ketika menjadi amal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, loh, gitu. Kenapa ya saya kok istighfar tiba-tiba ya? Sebelumnya memang ada nurullah yang melimpah di batin kita tadi. Tapi nurnya adalah nur maghfirah, nur ampunan. Nah, itulah yang disebut Robiah, sering saya sampaikan. Kalau Allah mengampunimu, kamu pasti bertobat, katanya begitu. Bukan kalau kamu bertobat Allah mengampunimu, bukan. Karena Allah itu tetap menjadi sebab segalanya. Termasuk amaliyah kita ini ya disebabkan oleh Allah. Manifestasi sifat af'al, sifat asma'nya Allah sebenarnya. Nah, bagaimana supaya amaliyah kita jadi benar? Al-a'malu suwarun qaimah. Amal itu adalah sosok yang berdiri, yang tegak begitu saja. Hanya wujud formal saja amal itu. Warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Spiritnya, rohnya adalah adanya rahasia ikhlas. Ibnu Athaillah menyebut dengan sirril ikhlas, rahasia ikhlas di dalamnya. Kata-kata sir di situ sebab apa? Ikhlas itu sendiri disebutkan al-ikhlasu sirrun min sirri dalam hadis qudsi. Ikhlas itu adalah bagian dari rahasiaku, kata Allah. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Saya titipkan rahasia itu di dalam hati hambaku yang aku cintai. Kalau tidak aku cintai, orang itu yang nggak akan pernah bisa ikhlas. Jadi itu biji yang dititipkan oleh Allah, rahasia di hati hambanya yang dicintai. Jadi kalau kita bisa lillahi ta'ala, yang benar lillahi ta'alanya, itu berarti sebenarnya mahabbatuhu turun tadi. Cintanya Allah sedang mencintai kita. Kalau Allah sedang mencintai kita, rasanya semuanya lillah saja. Hati kita ini. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sebagian para masyayikh mengatakan sahih amaluka bil ikhlas. Benarkan ikhlasmu, amalmu itu dengan ikhlas. Membenarkan amal itu dengan ikhlas. Nah, sekarang membenarkan ikhlas gimana? Wa sahih ikhlasuka bitabarri minal haul wal quwwah. Benarkan ikhlasmu dengan cara membebaskan dirimu dari merasa bisa berdaya dan merasa kuat. Itu. Jadi kuncinya supaya ikhlas, jangan merasa bisa, gitu saja sebenarnya. Ini darimu Allah, ya engkau semua, ya bersamamu, ya menuju kepadamu, hanya bagimu, sudah. Itu namanya membebaskan diri kita itu begitu. Nah, ini ikhlas namanya. Atau Abu Thalib Al-Makki, Abu Thalib Al-Makki punya salah satu karya monumentalnya itu Qutul Qulub.
Ya, Qutul Qulub. Kalau nggak salah buku itu sebagian, itu 2 jilid itu, tebal-tebal gitu, Qutul Qulub itu. Abu Thalib Al-Makki itu hidup di abad ke 3 Hijriyah ya, 4 Hijriyah, jauh sebelum Al-Ghazali lah. Dan banyak kitab Ihya Ulumuddin itu ngambil dari Qutul Qulub dan Ar-Risalatul Qusyairiyah itu. Qutul Qulub itu kalau nggak salah konsumsi hati atau apa ya judulnya, diterjemah di Indonesia ada sebagian tapi tidak semuanya itu. Qutul Qulub salah satu kitab yang juga sering dibaca oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-ikhlas wal ikhlas indal mukhlisin ikhrajul khalqi mim mu'amalatil haqqi wa awwalu mim mu'amalatil khalqi wa awwalul khalqi an-nafs wal ikhlas indal muhibbin alla ya'mala amalan li ajlin nafsi wa illa dakhala alaihi mutala'atu iwadin aw mailin ila haddin nafsi wal ikhlas indal muwahhidin khurujul khalqi am muamalatil haqq minan nadhari ilaihim fil af'al wa adamus sukun ilaihim wal istirahah bihim fil ahwal. Jadi beliau membagi ikhlas itu ada 3. Satu indal mukhlisin, 2 indal muwahhidin, 'muwahhidin, ada indal muhibbin. Mukhlisin ikhlas bagi orang yang berusaha ikhlas, ikhlas bagi orang yang bertauhid, benar-benar kepengen manunggal hatinya dengan Allah, dan ikhlas bagi pecinta. Nah ini perspektif ininya yang kesadaran jiwa dalam penghayatan ikhlas pasti berbeda-beda. Bagi yang pertama itu ikhrajul khalqi min muamalatil haqq wa awwalul khalqi an-nafas. Jadi mengeluarkan makhluk karena adanya hubungan kinerjanya Allah. Jadi ketika dia melakukan amaliyah ibadah, apapun yang serba orientasi makhluk itu dibuang demi kepentingan ini, kepentingan, pokoknya hanya demi kepentingan Allah. Itu para mukhlisin itu. Nah, wa awwalul khalqi an-nafas. Awal yang disebut makhluk, inti makhluk itu sendiri adalah an-nafas, nafsu itu sendiri. Nah, itu harus dikeluar. Kepentingan nafsunya dikeluarin. Nah, kalau bisa mengeluarin itu masuk golongan ikhlasnya mukhlisin. Nomor 2 indal muhibbin. Muhibbin. Ini terbalik ini ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Indal muhibbin. Jadi ikhlas menurut para pecinta Allah, Allah ya'mala amalan li ajlin nafsi wa illa dakhala alaihi mutala'atu iwadin aw min lahadin nafs. Orang sudah terbebas dari yang pertama tadi, kemudian masuk yang kedua yaitu muhibbin, pecinta, sama sekali tidak memiliki kepentingan dirinya karena dia hanya mencintai Allah, semua amalnya demi mencintainya. Nah itu juga ikhlas, tapi itu ikhlas yang sudah muhibbin, demi mencintainya. Jadi kalau sudah orang itu, Anda memberikan sesuatu kepada orang yang paling Anda cintai, pasti nggak kepengin dibalas. Kalau dibalas malah Anda marah, gitu. Ya nggak, saya ini demi cinta saya pada kamu, minta ganti rugi. Kalau malah diberi balasan pemberian, malah Anda marah mungkin.
Jadi nggak kepingin minta balasan apa-apa dia ketika melakukan amaliyah itu. Wal ikhlas indal muwahhidin khurujul khalqi. Nomor 3, muwahhidin itu min muamalatil haq minan nadhari ilaihim. Sama sekali para muwahhid ketika melakukan amaliyah merasa tidak beramal, karena dia hanya menjalankan gerak-geriknya Allah saja. Para muwahhid itu begitu. Jadi itu kalau dia berucap, ya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mengikuti jejak Nabi, tidak berucap karena dorongan hawa nafsunya, semua karena dorongan ilahiyah. Kalau dia bergerak merasa yang menggerakkan Allah semua. Jadi apa itu para muwahhid. Nah itu juga disebut ikhlas orang begitu itu. Ikhlas yang lebih tinggi lagi. Jadi wa adamus sukun ilaihim wal istirah bihim fil ahwal. Bahkan tidak sama sekali ada hubungan kepentingan dengan makhluk dan seterusnya. Diapain kayak ini enggak ada urusan. Wa kama anal ikhlas hisnul a'mal fal khumul hisnul ikhlas. Kalau ikhlas itu sebagai bentengnya amaliyah, ya bentengnya amaliyah itu adalah ikhlas. Lalu bentengnya ikhlas itu apa? Al-khumul. Khumul itu menyembunyikan hati kita dalam kesunyian. Itu khumul. Makanya lalu beliau melanjutkan idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah wujudmu di dalam tanah sunyi, gundukan tanah sunyi yang kosong, yang sunyi. Itu bukan kamu terus kemudian kamu topo mendem gitu. Kurang mendem setahun dalam tanah itu, bukan. Jadi fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Karena sesuatu yang tumbuh karena tidak ditanam, karena dulu tidak ditanam, itu tidak akan pernah sempurna tumbuhnya. Hasilnya juga nggak sempurna, la yatimmu. Jadi iman ini hubungan keikhlasan, ridho kita pada Allah di hati ini, ya termasuk juga keikhlasan kita itu harus kita sembunyikan betul. Jangan sampai disampaikan ke orang, ikhlas loh Pak saya. Ya itu ya pasti nggak ikhlas lah. Jadi harus disembunyikan betul. Hubungan yang sangat pribadi sekali dengan Allah ini. Sembunyikan. Biar apa? Biar sempurna tumbuhnya. Coba kalau amaliyah kita ini kita udah aja di mana-mana, kita nggak akan pernah tumbuh menjadi pribadi yang sempurna di mata Allah loh ya. Nggak pernah menjadi pribadi yang sempurna kita. Jadi di sini seseorang itu mesti melakukan kenapa itu tadi yang kita sebut kok harus ditanam itu. Biji itu kalau disebar saja, kita nanam pohon, nanam apa, kita sebar saja. Nanam pohon asem, nanam pohon apa, kita sebar saja. Itu biasanya tadi disebut tidak sempurna tumbuhnya, juga bisa jadi rusak sebelum tumbuh biji itu. Sudah dimakan apa, kering karena apa, mungkin hanyut oleh air lalu dia nggak jadi tumbuh, atau dia dimakan oleh binatang, oleh rayap, oleh semut, oleh burung. Begitu juga hati kita kalau nggak pernah kita tanam, nanti suka dimakan oleh setan. Hati kita ini dipatuki oleh setan, bolong-bolong di sini. Cara matuknya gimana? Diganti dengan alpa.
dengan alpa kepada Allah, dengan bangga pada diri sendiri, dengan merasa sudah cukup, dengan macam-macam di sini. Itu akibat patukan-patukan biji kita yang kelihatan tadi. Oh, saya kepengen syiar Pak ini. Ikhlas saya sampaikan kepada orang-orang. Syiar itu dalam Al-Quran fa innaha min taqwal qulub. Ya. Di Al-Quran disebut syiar itu dari ketakwaan hati. Bukan dari bendera-bendera. Nah, coba lihat di Al-Quran itu. Fa innaha min taqwal qulub. Nah, ini ya udah disimpan. Aku ingin hubunganku dengan engkau hanya aku dan engkau saja ini, ya Allah. Nah, soal hati nih, hati. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ tentu kalau sudah tumbuh pohon ya harus dijaga. Kalau sudah tumbuh harus dijaga, disirami, dipupuk. Kalau kira-kira daunnya kemoncolan ya dipotong kan gitu. Jadi itu berarti harus ada keberanian ya pada diri sendiri. Nah, nanti kalau nggak berani pada diri, ibarat pohon itu rimbun itu gede karena nggak dipotong-potong, nggak ada cabangnya, kecil tinggi satu deh, tinggi cuma satu ngelencir gitu. Jadi harus motong, ini kan motong nafsu kita, itu akan tumbuh cabang, rimbun bagus buahnya. Kalau buahnya sempurna berarti buahnya akan tumbuh seperti yang dulu pernah saya urai mengenai pohon ma'rifat ya, syajaratul ma'rifah, asluha thabit wa far'uha fis sama. Tumbuh nanti akarnya begitu kokoh, cabang-cabangnya sampai ke langit. Itu adalah pohon iman, pohon ma'rifah. Yang bisa sampai ke langit ya hanya pohon ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi untuk supaya itfin wujudaka tadi, supaya kita itu memendam hati kita di tanah sunyi yang kosong tadi, dilatih dengan apa? Dengan uzlah. Saya nggak bisa ini hatiku, saya masih bekerja, masih ini hidup dengan keramaian, bagaimana hatiku bisa sunyi? Baru sunyi 1 menit, gegernya bisa 2 jam di sini. Itu baru ini wah ribet lagi di sini. Nah, harus ada uzlah, beri waktu. Dulu pernah saya sampaikan, barangkali sehari semalam kita latih 1 jam saja. Anda sendiri, tidak ada siapa-siapa, tidak bunyi, diem bersama Allah saja, sambil merenung, tafakkur. Itu akan. Nah, ini dilanjutkan oleh beliau, mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu fiha midana fikratin. Tak ada yang lebih bermanfaat bagi hati kita ini. Supaya sunyi bersama Allah itu seperti uzlah. Uzlah dulu, uzlah. Nah, ketika uzlah jangan ngelamun. Nanti menyendiri malah cari tempat untuk ngelamun. Terutama yang bujangan ngelamun. Bahaya itu. Tafakur. Nah, tafakur itu membuahkan kesadaran demi kesadaran, pencerahan demi pencerahan jiwa. Hati kita jadi dewasa nanti, ya, hati kita jadi dewasa, lalu lebih sabar, lebih ridho, lebih ikhlas nih hati, lebih syukur, lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, itu kan buah dari tafakur. Lama-lama Anda nanti bisa kholwat. Kalau uzlah itu
adalah ibarat hantaran ke kholwat. Uzlah itu secara zahir, batin kita menghindar dari kesibukan, keramaian. Punya waktu 1 jam atau setengah jam saja sehari, zikir sampai tafakur. Nanti lama-lama bisa kholwat. Kholwat itu hati Anda tetap sunyi sendiri bersama Allah, walaupun kita sibuk dengan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Tapi harus dilatih uzlah itu dulu, dari dulu. Makanya di dalam dunia thariqah sufi ada yang namanya suluk. Suluk itu uzlah. Uzlah. Nanti lama-lama selesai, hatinya tetap suluk, nah, walaupun alam pikirannya ininya dengan dunia. Gitu. Jangan sampai habis suluk kumat lagi. Ini tafakur. Tafakur itu satu renungan yang membawa pencerahan terus menerus, tentu sambil terus menerus mengingat Allah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ini ada waktu 10 menit. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan. Ada? Ya. Al-Anwar itu, nur itu ya dari Allah sebenarnya. Yang kita perbesar adalah wadahnya nur. Ya, bukan nurnya, wadahnya nur. Energi listrik ini gede, tapi yang bisa menampung gedenya itu adalah lampunya ini, salurannya ini. Nah, salurannya apa? Amal kita. Itu istiqdat kita. Nah, supaya lampu ini memuat betul, terang betul. Jangan sampai lampunya gede, ini gede, nyalanya gede, tapi kacanya burek. Ya, nggak ada artinya juga, nggak bisa nerangi orang. Nah, begitu juga, wah ini gede, amalia bagus, tapi ikhlasnya nggak ada, burek, nggak bening. Nah, ikhlas itu kan bersih artinya, bersih. Nah, gimana bersihkan? Bil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus baca istighfar, bersihin itu, bersihin. Nah, nanti nggak usah kita ukur, ini sudah bersih belum saya, jangan, nggak usah mikir juga begitu, istighfar saja terus. Ya, seperti juga orang ketika sholat, saya ini sebenarnya sudah khusyuk belum ya, itu juga nggak usah begitu, ya. Nanti malah berhenti khusyuknya. Nggak ada lagi? Menyinggung masalah doa tadi ya. Bagaimana cara kita menghadirkan rasa hina dan hina tadi? Artinya berkaitan dengan misalnya kalau kita berdoa, keluarga saya ada yang sakit, terus kemudian doa kita kan kalau biasa aja ya doa ya. Terus kemudian di hati kita memunculkan rasa yang bersifat hina tadi, itu bagaimana? Apakah harus kita metodenya, apa kita harus pakai menangis atau gimana cara metode? Metodenya ya kesadaran buat kita ini jadi hina, fakir, kemudian lemah, tak berdaya, itu adalah elemen yang mendukung sifat asli kita. Apa sifat asli kita? Sifat asli kita itu adalah butuh. Faqah namanya, butuh. Makhluk itu punya sifat substansial yang itu nggak bisa dirubah dengan apapun, walaupun kebutuhannya dipenuhi semua, tetap saja namanya sifat butuh itu terus akan ada. Nah, sifat butuh itu didukung oleh 4 hal tadi. Hina, ini dan seterusnya. Ya Allah, kita wujudkan rasa butuh, lalu merasa tak berdaya semua. Berdoa ketika itu, mohon pada Allah. Dan
ketika berdoa dipasrahkan doa itu kepada Allah. Jangan diragukan apa yang kita minta. Jangan kita pertanyakan. Kalau kita sudah meminta kepada Allah, berarti kita percaya kepada yang kita minta. Sudah percaya saja, yakin Dia yang akan ini kan. Ya Allah juga yang mengampuni juga Allah dan seterusnya. Saya kira begitu. Ini maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.